Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Tahun 10. Sebentar lagi Kapolres Ketapang AKBP Tony Ferdian akan melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tes tentang Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan kita. Yang saya hormati rekan-rekan media, khususnya rekan-rekan mitra Polres Ketapang, kemudian yang saya hormati dari KPPAD Ketapang juga yang hadir, yang saya hormati dari perwakilan masyarakat yang juga ikut hadir menyaksikan kegiatan press release pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami dari Polres Ketapang akan melaksanakan press release terkait dengan kasus meninggalnya saudari YE sebagaimana yang terjadi pada tanggal 23 November 2023 dengan TKP di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Terkait dengan pengungkapan kasus ini, kami dari jajaran Polres Ketapang berkomitmen untuk melakukan pengungkapan secara profesional serta berbasis scientific crime investigation dalam rangka membuat terang mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Baiklah, langsung saja kami sampaikan poin-poin terkait dengan press release kita pada pagi hari ini, yang mana juga di belakang saya kami menghadirkan tersangka yang sudah ditetapkan dan mulai beberapa hari yang lalu dilakukan penahanan di Polres Ketapang. Baik, adapun untuk kasus ini berawal dari ada informasi dari masyarakat, khususnya dari warga Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, bahwa ada seorang anak perempuan berusia 7 tahun berinisial YE ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di belakang rumah orang tua angkat korban di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Pada saat itu jenazah korban langsung dimakamkan oleh orang tua angkat korban, yaitu ibu angkat korban berinisial SST dan ayah angkat korban berinisial YLT. Mengetahui anak kandung meninggal dunia secara tidak wajar, maka dari pihak orang tua kandung korban yang beralamat di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, meminta kepada pihak kepolisian yaitu Polres Ketapang untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mengetahui penyebab kematian korban. Oleh karena itu, selanjutnya dari jajaran Satreskrim Polres Ketapang bersama Polsek Sandai melaksanakan penyelidikan terhadap peristiwa ini, yaitu dimulai dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap orang tua angkat korban, kemudian pemeriksaan kepada saksi-saksi yang terkait, diantaranya beberapa asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di rumah tersangka, serta pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 yang lalu untuk kepentingan penyidikan dan atas seizin orang tua kandung korban, tim dari jajaran Polres Ketapang beserta dengan dokter ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Antun Sujarwo Pontianak melaksanakan otopsi terhadap jenazah korban. Kemudian dari hasil serangkaian penyelidikan berupa olah tempat kejadian perkara, kemudian pemeriksaan kepada para saksi-saksi, temuan barang bukti kurang lebih sebanyak 39 barang bukti yang kita amankan, serta dilanjutkan dengan gelar perkara oleh penyidik, maka diduga kuat telah terjadi tindak pidana perbuatan kekerasan
yang menyebabkan meninggalnya korban saudari YE, di mana penyidik juga menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam perkara ini dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, SST alias AK yang merupakan ibu angkat korban. Kemudian saudara YLT alias AN yang merupakan ayah angkat korban. Kemudian MLS yang merupakan karyawan tersangka dari orang tua angkat korban. Kemudian inisial V, DS juga merupakan karyawan di rumah tersangka YLT. Tersangka AMP juga sebagai karyawan di rumah tersangka YLT. Kemudian tersangka DS juga merupakan karyawan di rumah tersangka YLT. Dan tersangka AA yang juga merupakan karyawan di rumah tersangka YLT yang merupakan orang tua angkat korban. Adapun ketujuh tersangka diduga telah melakukan kekerasan terhadap korban YE dengan cara atau peran masing-masing. Ada yang langsung melakukan kekerasan fisik, ada yang membantu melakukan kekerasan fisik, dan ada yang dengan sengaja membiarkan terjadinya perbuatan kekerasan terhadap korban. Adapun kepada 7 tersangka saat ini sudah ditahan di Polres Ketapang sejak 3 Desember 2023 dan kepada mereka disangkakan dengan pasal yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, junto dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah sebagaimana dimaksud pada pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 170 ayat 3 huruf E KUHP. Baik rekan-rekan, secara umum kurang lebih demikian press release terkait dengan penanganan kasus ini yang dilakukan oleh jajaran Polres Ketapang hingga saat ini. Untuk selanjutnya barangkali dari rekan-rekan media ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari Sorot 10 Pak, kalau hasil otopsi sudah bisa diungkap Pak? Baik, untuk hasil otopsi, dari hasil pelaksanaan otopsi kemarin, saat ini dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara masih melakukan pengujian ataupun penelitian di laboratorium, sehingga hasil detail dan resminya masih menunggu. Dan ini ketika nanti sudah keluar akan menjadi tambahan bagi kita dalam rangka melihat bagaimana kasus ini ataupun kejadian pada saat peristiwa ini terjadi. Nah, kalau kekerasan yang dimaksudkan yang dilakukan oleh ketujuh tersangka ini seperti apa bentuknya sehingga bisa disebut dengan kekerasan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam kasus ini bentuk kekerasan yang dilakukan itu tidak hanya sekali dilakukan, namun semenjak korban atas nama YE ini bergabung di dalam rumah atau keluarga dari YLT pada tahun 2021, kekerasan itu menjadi hal yang sering dilakukan.
Mungkin contoh spesifik tindakan kekerasan yang mereka lakukan, misalnya apakah memukul atau memberikan sesuatu yang dapat menyiksa anak ini misalnya. Baik, kalau misal contohnya mungkin yang menggunakan tangan kosong, ada yang dipukul, ada yang ditampar, ada juga dicubit mungkin ya. Kemudian ada juga yang menggunakan alat selain tangan kosong, seperti menggunakan karet pentil atau menggunakan tang atau menggunakan tali untuk diikat seperti itu. Dan bentuk-bentuk hukuman lain seperti dijemur atau mungkin disikat mungkin di bagian lukanya, kurang lebih seperti itu. Agak spesifik. Adakah ada tidak misalnya kemungkinan bahwa anak ini juga mengalami pelecehan seksual dari penggalian yang dilakukan pihak kepolisian? Baik, karena ini dalam lingkup keluarga, pelecehan seksual tidak terjadi. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga tersangka lebih seperti memberikan hukuman, memberikan pelajaran, namun mungkin melebihi batasan, jadi sudah bisa kita kategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, kurang lebih seperti itu. Jadi pengakuan tersangka ini bahwa motif mereka melakukan tindak kekerasan ini lebih karena pemberian hukuman, begitu? Betul. Mungkin teman-teman. Terima kasih Pak. Kami masih penasaran apa motif mereka melakukan penyiksaan. Bapak sampaikan tadi seperti memberi hukuman, tapi kan berulang-ulang semenjak Yesa menjadi anak asuh mereka, anak angkat. Apa motif sebenarnya? Ya, jadi berawal karena ini perbuatan ini berulang, ya kan? Dari awalnya itu memberikan hukuman dengan memberikan kekerasan, contoh seperti ini, karena sudah susah untuk diberitahu, dicubit. Kemudian karena saking seringnya dicubit, jadinya tidak merasa takut lagi. Karena sudah merasa tidak takut lagi, dicubit pakai tangan. Pakai tangan. Ya, terus kemudian mungkin ada banyak hukuman lain, dan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang tua angkatnya sendiri. Ya, jadi dalam hal ini karyawan atau orang-orang yang ikut tinggal di dalam rumah dan toko itu ikut melakukan juga. Ada yang bentuknya memberikan kekerasan secara langsung, ada yang sifatnya memberikan bantuan. Jadi secara bersama-sama untuk memberikan hukuman kepada anak ini. Jadi seperti itu. Nah, pemberian hukuman ini kan berarti kan Yesa ini melakukan tindakan-tindakan yang membuat mungkin membuat kesal ketujuh tersangka ini. Bisa tidak Pak digambarkan spesifik apakah anak ini misalnya mencuri atau melakukan perlawanan misalnya seperti itu? Jadi untuk kesalahan anak ini seperti contoh mengambil makanan tidak izin, ya, menurut mereka itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga dari saksi yang ada yang belum kita periksa juga, yang mungkin akan kita dalami, mungkin mendapatkan permen dari temannya di sekolah, kemudian memang tidak boleh bagi keluarga mereka, kemudian mereka dihukum. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa meminum menggunakan gelas orang lain di dalam rumah tersebut karena anak ini mengidap penyakit TBC, kemudian dia dilarang untuk meminum air menggunakan gelas selain punyanya dia. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahannya itu
hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk anak kecil ini dilakukan, namun kemudian dilakukan, kemudian dia dihukum. Nah, dari keterangan saksi, kalau anak ini menderita TBC, pernah tidak orang tua angkatnya ini membawa Yesa ini, almarhum ini, ke pusat pelayanan kesehatan, misalnya ke puskesmas atau ke dokter? Pernah. Ya, orang tua angkat ini juga tetap memperhatikan dari kesehatan si Yesa ini juga sebetulnya. Karena selain dari penyakit TBC ini, ada penyakit bawaan sebelum anak ini diadopsi berupa penyakit kulit, dan itu juga keluarga ini berusaha untuk menyembuhkan dari penyakit ini. Seperti itu. Saat diadopsi sebenarnya berapa sih umur Yesa ini? 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ya, 2 tahun dari sebelum. Ya, 4 tahun. Orang tua angkat ini apakah mempunyai anak? Memiliki anak. Yesa ini anak ke-7 dari 9 yang kandung, ya, dari orang tua kandungnya ini. Anak ke-7. Enggak, bukan maksudnya yang orang tua angkatnya ini. Orang tua angkat ini. Ya, mereka memiliki anak, ya, 1 laki-laki. Oh, jadi mengambil anak perempuan begitu. Betul. Untuk kondisi mental orang tua angkatnya, Pak, sudah diperiksa? Untuk kondisi mental belum kami periksa secara menggunakan ahli psikologi, ya. Namun karena belum membutuhkan ke arah sana, ya kan? Maksudnya tidak ada indikasi bahwasanya ada kelainan secara mental, jadi kita belum menggunakan ahli psikologi dalam hal ini. Secara keseharian orang tua angkat ini bergerak di bidang apa? Apakah mereka pedagang atau petani atau apa? Secara keseharian orang tua angkat dari korban ini bekerja sebagai pedagang yang membuka toko sembako, Yeah. di depan rumahnya. Jadi rumahnya itu menyambung dengan tokonya itu depan belakang. Berarti sangat besar tokonya kalau kita melihat ada 5 tenaga pembantu. Besar dan tidaknya relatif, tapi ya, artinya cukup untuk 5 orang dan 2 orang tua. Ya. Bang, izin Bang, berkaitan dengan kepastian kematian Yesa, ini kan dari awal kan diungkapkan penganiayaan, kekerasan. Nah, penyebab kematian di hari tanggal 23 November itu, Bang, karena di informasinya juga diselam-selamkan di air, Bang. Baik, untuk di hari H kematian dari si Yesa ini, dari keterangan saksi dan tersangka ini memang diajak belajar menyelam, yang kemudian karena mungkin kesal diceluk-celukannya anak kecil ini di dalam air, kemudian mungkin karena hal tersebut terjadi pendarahan, kemudian dibawa ke puskesmas, namun sudah tidak bisa diselamatkan saat di perjalanan. Lokasi belajar berenangnya di sungai atau di kolam renang? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Di kolam? Berarti sungai. Itu ada sungai. Ah. Ya, jadi apabila air pasang, Ya. dan belakang rumah itu jadi kolam kecil. Saat kejadian ada berapa orang? Saat kejadian selain Yesa, siapa lagi yang ada di lokasi? Pada saat kejadian yang berada di lokasi, ibu angkat dari korban dan anak laki-lakinya. Berarti yang membawa Yesa untuk menyelam belajar berenang ini siapa? Ibu angkat. Oh, ibu. Pak, dari Borneo Tribun, Pak. Kan almarhum Yesa ini kan udah jadi anak angkat, Pak. Udah berapa lama almarhum ini diadopsi oleh terduga pelaku, kemudian Pak, pasal yang dikena? Baik, untuk untuk korban ini YE sudah diadopsi sejak tahun 2021. Pasal yang kita kenakan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau
pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 170 ayat 3 KUHP. Ya. Saya sendiri dari Arale TV. Saya tertarik tadi pernyataannya bahwa orang tua korban mengatakan bahwa korban itu memiliki penyakit TBC ya Pak ya. Setahu kita itu TBC kan menular. Satu pertanyaan saya, apakah pihak kepolisian sudah menyelidiki rekam mediknya? Kemudian yang kedua, kalau memang itu dia ternyata TBC, kenapa tidak dikembalikan saja ke orang tuanya? Kan lebih masuk akal gitu loh Pak. Terima kasih. Untuk rekam medik sudah kita sita yang dari Rumah Sakit Antonius, Rumah Sakit Antonius dan Anugerah Bunda ya, Rumah Sakit Anugerah Bunda. Kemudian kami sedang meminta untuk rekam medis yang ada di Rumah Sakit Sudarso. Kalau untuk alasan kenapa tidak dikembalikan, mungkin kita tidak mempertanyakan hal itu sih. Ya, mungkin bisa jadi kami masukkan untuk dipertanyakan. Terima kasih. Tapi ada tidak penyelidikan kekesalan yang dilakukan orang tua ini karena misalnya almarhum ini tidak mau meminum obat TBC itu secara rutin, karena misalnya kan penyelesaian penyakit TBC ini 6 bulan dia harus minum obat secara terus menerus. Artinya tingkat kepatuhan anak ini diselidiki tidak? Untuk hal terkait masalah minum obat atau kedisiplinan sih tidak kami tanyakan ke arah sana, karena ini rata-rata mungkin kesalahan dia itu seperti yang saya katakan tadi, kesalahan-kesalahan yang mungkin mengambil makanan tidak izin atau mungkin dikasih tahu susah. Lebih spesifik Pak, mengambil barang tidak izin, apakah misalnya makanan di meja makan atau dia mencuri di toko? Makanan di meja makan. Kemudian hasil penyelidikan kami ini masih dalam bentuk interogasi dan wawancara terkait di sekitar Yesa ini lebih dikenal sebagai anak yang pendiam. Dalam penyelidikan ke orang tua, terjadikah pemisahan jadwal makan antara orang tua kandung dengan Yesa ini sendiri? Tidak ada. Untuk dalam kaitannya makan bersama-sama. Tetap dalam satu meja misalnya. Berarti kan alasan pencurian pencurian makanan ini kan sesuatu yang tidak masuk akal juga sebenarnya. Kalau mereka makan itu masih dalam satu meja, sebagai anak kan sebenarnya bisa saja dia misalnya mencomot makanan yang ada misalnya. Ya betul. Karena ini mungkin lebih ke peraturan secara internal keluarga mereka, yang banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi saya lakukan, untuk almarhum ini lakukan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu tidak ada yang bersifat sangat fatal. Terakhir Pak, dari integrasi kepada kedua orang tua ini, apa sebenarnya alasan mereka mengadopsi Yesa ini? Dan adopsi ini apakah formal atau secara kampung saja? Secara adat. Dalam hal mengadopsi anak ini secara adat, namun belum sepenuhnya. Jadi secara adat itu ada istilahnya, ini dalam menurut ketua adat di sekitar Sanjay, bahwasannya dalam pengangkatan ini masih barang empat itu belum sepenuhnya
penguasaan anak ini kepada orang tua angkat. Jadi masih ada sebagian untuk orang tua kandung masih memiliki hak untuk memperhatikan dan memantau anak ini. Nah, menurut ketua adat di sana bahwasanya akan sepenuhnya menjadi anak angkat dari keluarga yang baru ini apabila sudah barang 10 ya. Ini menurut cara adatnya seperti itu. Nah, dari tambah lagi Pak, dari penyelidikan kepada orang tua angkat ini, Yesa ini memiliki kamar tidur sendiri, dia tidur sendiri kan di saat kamar sendiri gitu? Untuk tempat tidur almarhum korban ini bergabung dengan orang tua angkat. Sekarang Pak, ini kan saya lihat saya tidak mengikuti kegiatan dari awal, tapi saya tanya dari belakang Bapak ini 2467 ini adalah pelaku, ya Pak, betul ya? Nah, dapat nggak Pak Bapak rincikan peran masing-masing? Kan ini kan pasal 76 itu kan tentunya ada pelaku utama, ada pelaku ikutan, atau artinya siapa sih yang lebih dominan sehingga menimbulkan peristiwa almarhum ini sampai meninggal Pak. Jadi pelaku utamanya itu siapa Pak? Sampai almarhum biasa ini menjadi meninggal. Kan ini banyak nih. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwasanya kekerasan yang diterima oleh korban ini tidak hanya 1 kali atau 2 kali. Kekerasan yang diterima oleh almarhum korban ini berulang-ulang kali sejak diadopsi, dan peran dari masing-masing ini berbeda-beda. Ada yang kadang dia memakai tangannya sendiri, ada yang kadang sewaktu-waktu dia juga membantu dari ibu angkat melakukan kekerasan, ada yang mendiamkan ketika anak tersebut sedang menerima kekerasan, ya, karena silih-silih berganti, dan dalam beberapa kejadian jadi perannya itu tidak bisa hanya satu. Kadang dia sebagai pelaku kekerasannya, ada yang kadang waktu itu mungkin di lain hari dia hanya melihat saja, mendiamkan, ada di lain hari mungkin dia membantu. Artinya pada hari kematiannya saya kan tentunya ada pelaku utama, kita katakan pelaku utama yang sehingga menyebabkan almarhum itu sampai meninggal Pak pada hari H. Dari sekian ini kan kemungkinan perbuatan ini kan berulang Pak, berulang, kontinu, akumulasi puncaknya mungkin pada bulan November kemarin. Siapa pelaku utama di antara 7 ini? Yang paling dominan adalah ibu angkatnya. Ibu angkat ya Pak? Pak, kekerasan apa Pak yang bisa membuat almarhum langsung seketika hilang nyawa Pak? Jadi perbuatan ketika di hari H itu almarhum korban diajak berenang di belakang rumah pada tanggal 23 November. Kemudian ketika diajari berenang, anak ini karena mungkin orang tuanya kesal, dicelup-celupkan ke dalam air untuk diajari menyelam. Karena mungkin kondisi tubuh dan usianya yang cukup muda, mungkin tidak kuat, kemudian terjadi sesak nafas pengaruhnya, kemudian muntah air beserta darah, kemudian dibawa ke puskesmas, namun di dalam perjalanan meninggal dunia. Ada nggak Pak kekerasan lain, semisal patah tulang atau apa dan macam di bagian tubuh Pak? Patah tulang menurut hasil rekam medis benturan di kepala. Kalau untuk pemeriksaan dalam, kami masih menunggu dari hasil otopsi, masih dalam pemeriksaan laboratorium forensik. Pak, ada indikasi nggak hasil interogasi kepada ibu angkatnya ini bahwa sebenarnya jangan-jangan langkah untuk membawa Yesa tenggelam berenang ini, mengajari berenang ini merupakan sebuah cara untuk menghabisi, direncanakan untuk menghabisi kehidupan Yesa itu sendiri. Memang sudah direncanakan. Terencana, artinya ini sebuah tindakan yang terencana.
menurut pengakuan dari tersangka dan para saksi, karena di situ ada anak laki-lakinya juga, Iya. pada saat hari itu memang diajak berenang. Anak laki-lakinya usia berapa? 6 tahun. Oh, 6 tahun kecil. Berarti tindakan berenang di kolam di belakang rumah ini sudahkah sering mereka lakukan atau tidak? Iya, memang dalam beberapa kali memang sering dilakukan. Kalau memang air sedang pasang, mereka sering berenang bertiga, antara ibu angkat, anak laki-laki dan perempuan. Mungkin rekan-rekan, barangkali saya kira cukup ya. Kami mohon kepada Kapolres Ketapang karena kami melihat ada postingan 1 tahun yang lalu yang sangat viral. Di dalam postingan itu menyebutkan bahwa almarhum Yesa dan ada satu kakaknya umur 14 tahun terlantar di Pontianak sehingga dilarikan atau dibantu oleh orang untuk datang ke rumah sakit Sudarso. Nah, kami mohon kepada Polres untuk menyelidiki, untuk datang juga ke Sudarso, karena di situ di dalam postingan kita melihat bahwa surat keterangan identitas pasien itu namanya Yesa. Jadi tadi juga saya sempat bicara dengan Pak Kasat, mohon agar ini jelas, karena ketika Pak Kasat tadi berbicara bahwa almarhum penjelasannya bahwa sakit TBC, sementara dia tidur seruangan yang bersama dengan orang tua asuhnya, ini menurut kami tidak masuk akal, dan kami yakin sekali ini pembunuhan berencana. Apalagi pelakunya luar biasa banyak, ya. Kami melihat ini sebuah pembunuhan yang direncanakan. Kami mohon Polres untuk menggali lebih dalam informasi-informasi penting yang berkembang ataupun yang disampaikan oleh masyarakat. Saya rasa itu saja. Baik, sedikit menanggapi terkait dengan postingan yang ada di media sosial terkait ditemukan di rumah sakit itu, kami sudah menerima itu dan kami memang sedang menyelidiki akan hal itu. Untuk saksi-saksinya sudah kita periksa, yang masih kita tunggu adalah permintaan rekam medis kami ke Rumah Sakit Sudarso. Dan untuk terkait apa yang disampaikan tadi, mungkin akan kami jadikan masukan agar melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, dan karena prosesnya ini masih berlanjut, mungkin dari saksi atau jumlah barang bukti nantinya mungkin juga akan berkembang sih fakta-fakta yang akan alat bukti yang kita dapatkan. Terima kasih. Ini saya kira cukup ya. Baik, rekan-rekan media, rekan dari KPPAD, rekan dari warga masyarakat yang hadir, mungkin sementara demikian penyampaian progres terkait dengan penanganan kasus kematian saudari YE ini. Dalam penanganan kasus ini, ke depan kita akan mendalami lagi, melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk kepada saksi dan barang-barang bukti yang ada, dan nanti dinamikanya ke depan perkembangan akan senantiasa kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian sehingga dapat sama-sama kita monitor progres dan perkembangan dari penanganan kasus ini. Mungkin kurang lebih demikian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah barang bukti yang digunakan pelaku. Ada sikat, ada ikat pinggang, ada tali, ada obeng, ada tang, ada gantungan baju, ada rekam medis, ada pakaian almarhum, jangan dipegang, nggak boleh. Oh, bukan, nggak, maksudnya apa ya?
Yasmin Umar untuk Sorot School.